Hari ini, kita akan membahas tentang OKR dan KPI, sebuah panduan praktis yang dirancang untuk semua tingkatan organisasi. Fokus utama kita adalah bagaimana menghubungkan tujuan strategis dengan pengukuran kinerja yang benar-benar berarti untuk kemajuan perusahaan. Saya, Dr. Jawad Sebaali, akan memandu Anda melalui konsep-konsep penting ini agar kita dapat mengoptimalkan performa bersama. Pada sesi ini, tujuan pembelajaran utama adalah memahami perbedaan mendasar antara OKR dan pengukuran kinerja tradisional. Anda juga akan belajar bagaimana menyusun objectives dan key result yang benar-benar terukur dan bermakna, baik untuk tim maupun individu. Selanjutnya, kita akan menghubungkan pengukuran kinerja ini dengan arah strategis organisasi, sehingga semua usaha kita selaras dengan tujuan besar perusahaan. Pelatihan ini juga akan membekali Anda untuk menerapkan siklus OKR secara konsisten dalam pekerjaan sehari-hari, serta mengevaluasi apakah pengukuran yang digunakan benar-benar mencerminkan kemajuan nyata atau hanya memberikan rasa aman yang semu. Materi ini dirancang untuk semua tingkatan, mulai dari staf junior hingga pemimpin senior, dengan pendekatan yang praktis dan mudah diterapkan langsung. Mengapa pengukuran kinerja itu sangat penting? Seringkali banyak organisasi bekerja keras tanpa sebenarnya tahu apakah usaha mereka sudah menuju ke arah yang benar. Tim bisa sangat aktif, laporan berlimpah, dan rapat terus berlangsung, tapi hasil nyata sulit sekali diukur. Tanpa adanya pengukuran yang tepat, semua aktivitas terasa seperti sama pentingnya, padahal belum tentu semuanya berdampak signifikan. Sekarang, jika kita menerapkan sistem pengukuran yang baik, maka setiap orang dalam organisasi akan tahu dengan jelas apa yang sedang mereka kerjakan, mengapa hal itu penting, dan bagaimana melihat kemajuannya. Pengukuran yang baik bukan sekadar alat kontrol, tapi lebih sebagai sarana untuk menciptakan kejelasan dan arah bersama di dalam organisasi. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang OKR, penting untuk memahami perbedaan mendasar antara OKR dan pengukuran kinerja tradisional. Pengukuran tradisional biasanya berorientasi ke masa lalu, melihat apa yang sudah terjadi berdasarkan aktivitas dan kepatuhan proses. Keberhasilan dinilai dari apakah tugas sudah selesai atau sudah dilaporkan. Sementara itu, OKR mengubah cara pandang dengan fokus ke masa depan dan dampak nyata yang ingin dicapai. Keberhasilan dalam OKR diukur dari perubahan kondisi yang dapat diverifikasi, bukan sekadar menyelesaikan tugas. Dengan kata lain, OKR lebih menekankan pada hasil dan perubahan yang berpengaruh, bukan hanya aktivitas yang dilakukan. Mari kita lihat sejarah singkat dari OKR. Pada tahun 1954, Peter Drucker memperkenalkan konsep Management by Objectives atau MBO, yang menjadi fondasi awal dari pendekatan manajemen berbasis tujuan. Kemudian, di tahun 1970-an, Andy Grove di Intel mengembangkan konsep ini menjadi sistem yang lebih adaptif dan berorientasi pada hasil, yang kita kenal sekarang sebagai OKR. Selanjutnya, pada tahun 1999, John Doerr membawa OKR ke Google, di mana sistem ini sepenuhnya diadopsi dan menjadi bagian penting dari budaya kerja perusahaan. Akhirnya, pada dekade 2010-an, OKR mulai menyebar ke berbagai perusahaan teknologi, startup, dan organisasi di seluruh dunia, menjadi standar utama dalam manajemen kinerja modern. OKR adalah singkatan dari Objectives and Key Result, sebuah sistem manajemen tujuan yang sangat berguna untuk membantu individu, tim, dan organisasi dalam menentukan apa yang ingin dicapai dan bagaimana mengukurnya. Yang penting di sini adalah bahwa OKR bukan sekadar alat pelaporan, melainkan alat yang membantu kita berpikir dan bekerja dengan lebih terarah. Objective adalah pernyataan kualitatif yang bersifat inspirasional dan menjelaskan dengan jelas apa yang ingin kita capai. Objektif ini harus bermakna dan juga cukup menantang agar bisa mendorong kemajuan. Sementara itu, key result adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk membuktikan bahwa objektif benar-benar telah tercapai. Tanpa key result, objektif hanya akan menjadi harapan tanpa bukti nyata. Selain itu, ada initiatives, yang merupakan langkah atau tindakan nyata yang kita lakukan untuk mencapai key result. Initiatives ini tidak termasuk dalam OKR itu sendiri, tetapi sangat penting karena mendukung pencapaian tujuan secara langsung. Anatomi dari sebuah objektif yang baik sebenarnya cukup sederhana.
Objektif yang efektif harus bisa menjawab pertanyaan, kemana kita ingin pergi? Artinya, objektif itu harus menggambarkan kondisi masa depan yang kita inginkan, bukan hanya sekadar daftar aktivitas yang akan dilakukan. Jika objektif terlalu teknis atau justru terlalu umum, maka ia kehilangan kekuatannya sebagai pengarah tindakan. Misalnya, objektif yang lemah seperti meningkatkan penjualan sebenarnya kurang efektif. Kalimat ini tidak memberikan informasi jelas tentang siapa yang menjadi target, seberapa besar peningkatan yang diharapkan, atau mengapa hal itu penting saat ini. Sebaliknya, objektif yang kuat seperti menjadi pilihan pertama pelanggan korporat di segmen layanan logistik regional, memberikan arah yang sangat jelas dan memberikan tim tujuan yang nyata untuk diperjuangkan. Dengan begitu, semua pihak tahu apa yang harus dicapai dan dapat bekerja dengan fokus penuh. Pada slide ini, kita membahas tentang anatomi key result yang efektif. Pertama, key result harus bisa diukur secara objektif, sehingga kita bisa dengan jelas menentukan apakah target sudah tercapai atau belum pada akhir periode. Ini penting karena key result bukan sekadar daftar tugas yang sudah selesai, melainkan perubahan nyata yang terjadi akibat dari tugas-tugas tersebut. Kedua, gunakan angka absolut atau persentase dalam key result. Contohnya, lebih jelas jika kita mengatakan tingkat retensi pelanggan mencapai 85% daripada hanya meningkatkan retensi pelanggan, agar hasilnya terukur dan konkret. Ketiga, batasi jumlah key result per objektif menjadi 2 hingga 4 saja. Terlalu banyak key result justru akan membuat kita kehilangan fokus dan membingungkan prioritas kerja. Terakhir, hindari key result yang berbasis aktivitas. Misalnya, meluncurkan kampanye pemasaran baru adalah aktivitas atau tugas, sementara key result yang tepat adalah jumlah prospek baru meningkat melalui kampanye, karena ini menunjukkan hasil nyata dari aktivitas tersebut. Jadi, fokuslah pada hasil yang bisa diukur dan berdampak. Pada slide ini, kita akan membahas perbedaan antara OKR dan KPI. Meskipun keduanya berkaitan dengan pengukuran kinerja dan sama-sama menggunakan angka, OKR dan KPI seringkali disalahpahami sebagai hal yang sama. Perbedaan utama terletak pada cara keduanya bekerja dan tujuan penggunaannya. Memahami perbedaan ini sangat penting agar kita bisa menggunakan OKR dan KPI dengan tepat sesuai situasi yang dihadapi, sehingga hasil yang diinginkan dapat tercapai secara efektif. OKR lebih fokus pada tujuan ambisius dan hasil yang ingin dicapai, sementara KPI lebih kepada pengukuran performa yang sudah berjalan. Pengukuran kinerja berfungsi sebagai alat pemantauan yang sangat penting dalam bisnis. Bayangkan ini seperti dashboard pada kendaraan Anda. Indikator seperti speedometer dan lampu peringatan bukan tujuan utama, melainkan sinyal yang menunjukkan kondisi perjalanan bisnis. Anda menetapkan target sesuai standar operasional yang diinginkan, lalu secara rutin memantau hasilnya. Dengan cara ini, kita bisa segera mengetahui jika ada penyimpangan sebelum masalah tersebut menjadi lebih besar. Ini membantu memastikan bisnis berjalan dengan aman dan efisien. Pada slide ini, kita membahas 4 jenis pengukuran kinerja yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Pertama, ada pengukuran keuangan, yang berfokus pada kondisi finansial seperti pendapatan, margin keuntungan, biaya operasional, dan arus kas. Pengukuran ini sangat krusial bagi manajemen dan pemimpin senior untuk membuat keputusan strategis. Selanjutnya, pengukuran pelanggan mengukur kepuasan, retensi, dan pertumbuhan basis pelanggan, yang mencerminkan kualitas hubungan organisasi dengan pasar yang dilayaninya. Kemudian, pengukuran operasional mengevaluasi efisiensi proses internal, seperti waktu penyelesaian, tingkat kesalahan, dan produktivitas tim, agar operasi berjalan sesuai standar. Terakhir, pengukuran sumber daya manusia fokus pada keterlibatan karyawan, tingkat perputaran, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, yang mencerminkan kesehatan organisasi dari sisi internal. Semua jenis pengukuran ini saling melengkapi untuk memastikan kinerja organisasi optimal. Saya ingin menjelaskan bagaimana OKR dan pengukuran kinerja sebenarnya bekerja bersama dalam organisasi. Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah memilih salah satu dan mengabaikan yang lain. Padahal,
Organisasi yang matang justru memanfaatkan keduanya secara bersamaan untuk tujuan yang berbeda. Pengukuran kinerja berperan untuk menjaga kesehatan operasional sehari-hari, memastikan bisnis berjalan lancar dan stabil. Sementara itu, OKR membantu mendorong transformasi dan pertumbuhan strategis dengan menetapkan arah dan tujuan yang jelas, serta menginisiasi perubahan. OKR biasanya ditinjau secara kuartalan untuk memastikan tujuan dan metrik yang kita gunakan tetap selaras dengan strategi. Di sisi lain, pengukuran kinerja memantau aspek operasional untuk menjaga kesehatan bisnis tetap optimal. Sebagai contoh, bayangkan sebuah perusahaan yang ingin memasuki segmen pelanggan baru. Dalam proses ini, OKR mendorong tim untuk bereksperimen dan mencapai target pasar baru tersebut. Sementara itu, pengukuran kinerja memastikan layanan kepada pelanggan lama tetap terjaga dengan baik selama perubahan ini berlangsung. Dengan konsep ini, kita dapat mengelola pertumbuhan tanpa mengorbankan kestabilan bisnis. Siklus OKR bekerja secara berulang dan konsisten, dengan siklus yang paling umum adalah kuartalan, yaitu setiap 3 bulan organisasi menetapkan tujuan, menjalankan rencana, meninjau hasil, dan belajar dari pengalaman tersebut. Selain itu, siklus tahunan biasanya digunakan untuk OKR di tingkat korporat atau strategis, menegaskan bahwa OKR bukan sekadar dokumen yang dibuat sekali lalu dilupakan. Proses ini dimulai dengan tahap tetapkan, di mana kita mendefinisikan objectives dan key result secara jelas bersama tim untuk periode berikutnya. Selanjutnya, kita masuk ke tahap jalankan dengan melakukan berbagai inisiatif dan tindakan nyata guna mendorong kemajuan dari key result yang sudah ditetapkan. Tahap berikutnya adalah tinjau, di mana dilakukan check-in mingguan dan tinjauan pertengahan kuartal untuk memastikan kita berada di jalur yang tepat. Terakhir, pada tahap refleksi di akhir kuartal, kita mengevaluasi apa yang sudah berhasil, apa yang gagal, dan mengambil pelajaran penting yang akan diterapkan di siklus OKR berikutnya. Proses berulang ini membantu kita terus berkembang dan mencapai tujuan secara efektif. Menulis OKR yang baik memang sebuah keterampilan yang perlu kita latih. Kunci pertama adalah memulai dengan pertanyaan strategis, yaitu, apa kondisi terpenting yang ingin kita capai dalam 90 hari ke depan? Jawaban dari pertanyaan ini akan menjadi objektif kita. Selanjutnya, kita harus menentukan bukti keberhasilan dengan bertanya, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah mencapainya? Jawaban ini akan menjadi key result yang jelas dan terukur. Kemudian, kita uji setiap key result dengan pertanyaan sederhana. Apakah itu sebuah tugas atau hasil? Jika jawabannya bisa ya atau tidak tanpa perlu mengukur perubahan, besar kemungkinan itu hanya tugas, bukan key result yang sesungguhnya. Terakhir, penting untuk memastikan ada ketegangan yang sehat dalam OKR kita. Jika kita merasa 100% yakin bisa mencapainya, berarti targetnya terlalu mudah dan kurang menantang. Jadi, pastikan OKR sedikit memacu kita untuk berusaha lebih keras agar hasilnya optimal. Pada slide ini, kita membahas perbedaan penting antara OKR yang menantang dan OKR yang realistis, yang dikenal sebagai Committed OKRs dan Aspirational OKRs. Committed OKRs adalah target yang kita berkomitmen penuh untuk capai, biasanya terkait dengan aspek operasional inti yang tidak boleh gagal. Misalnya, memastikan tidak ada pelanggan yang berhenti kontrak karena masalah layanan teknis, di mana target pencapaiannya adalah 100%. Sementara itu, aspirational OKRs adalah target yang berfungsi mendorong kita keluar dari zona nyaman, dengan ambisi yang lebih tinggi. Dalam hal ini, pencapaian 60 hingga 70% sudah dianggap sukses. Contohnya, masuk ke 3 pasar kota baru dan memiliki setidaknya 1 pelanggan aktif di masing-masing kota. Kedua tipe OKR ini penting agar sistem OKR kita tetap sehat dan seimbang. Pada slide ini kita membahas beberapa kesalahan umum dalam implementasi OKR. Pertama, terlalu banyak OKR sekaligus bisa membuat fokus terpecah, karena memiliki lebih dari 3 objectives per kuartal mengurangi kemungkinan semuanya tercapai dengan baik. Selanjutnya, penting untuk memahami perbedaan antara key result dan tugas. Contohnya, membuat laporan bulanan adalah tugas, sedangkan tingkat akurasi laporan mencapai standar yang ditetapkan baru merupakan key result yang sebenarnya.
Perbedaan ini sangat penting agar hasil yang diukur benar-benar mencerminkan pencapaian. Kemudian, membuat OKR tanpa diskusi tim juga menjadi masalah. Jika OKR hanya ditetapkan oleh manajemen tanpa melibatkan tim, motivasi dan rasa kepemilikan akan hilang, sehingga eksekusi kurang maksimal. Terakhir, tidak melakukan tinjauan berkala terhadap OKR menyebabkan mereka menjadi dokumen yang tidak hidup. Check-in mingguan bukanlah hal opsional, melainkan bagian penting dari sistem untuk memastikan progres tetap terpantau dan perbaikan bisa dilakukan tepat waktu. Jadi, hindari kesalahan-kesalahan ini agar implementasi OKR berjalan efektif dan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Pada slide ini, saya ingin menekankan pentingnya menghubungkan OKR dengan strategi organisasi. OKR yang berdiri sendiri tanpa kaitan jelas dengan arah strategis perusahaan hanya akan menjadi aktivitas administratif semata, tanpa memberikan dampak nyata. Kekuatan sebenarnya dari OKR baru terlihat ketika ada garis lurus yang menghubungkan visi perusahaan ke objektif tim, dan kemudian ke key result individu. Proses yang kita sebut sebagai penyelarasan ini memastikan semua level dalam organisasi bergerak ke arah yang sama, sehingga tujuan bersama bisa tercapai dengan efektif. Di tingkat korporat, OKR ditetapkan oleh pemimpin puncak dan biasanya berlaku untuk periode 1 tahun. OKR ini mencerminkan prioritas terbesar organisasi selama setahun penuh, sehingga jumlahnya sangat terbatas, biasanya tidak lebih dari 3 objektif saja. Masing-masing objektif itu memiliki 2-4 key result yang jelas dan terukur. OKR korporat harus cukup inspirasional untuk mengarahkan seluruh organisasi, namun tetap spesifik agar bisa diterjemahkan ke level yang lebih rendah. Penting untuk diingat, OKR korporat bukan sekadar ringkasan dari semua OKR departemen, melainkan pernyataan yang menunjukkan apa yang paling penting bagi organisasi secara keseluruhan. Pada tingkat tim dan individu, OKR digunakan untuk menerjemahkan arah korporat menjadi tindakan nyata yang relevan dengan pekerjaan sehari-hari. Penting untuk dipahami bahwa OKR tim harus selaras dengan OKR korporat, namun tidak harus identik. Yang utama adalah setiap pencapaian OKR tim memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan OKR korporat. Ada 2 cara penyelarasan OKR yang biasa diterapkan. Pertama, dari atas ke bawah di mana manajemen membagikan OKR korporat terlebih dahulu, kemudian tim membuat OKR mereka yang mendukung arah tersebut. Cara ini memastikan adanya kohesi strategis dalam organisasi. Kedua, penyelarasan dari bawah ke atas, di mana tim dan individu dapat mengusulkan OKR mereka berdasarkan tantangan nyata yang mereka hadapi sehari-hari. Pendekatan ini sangat penting untuk mendorong keterlibatan dan rasa kepemilikan terhadap tujuan yang dibuat. Terakhir, proporsi yang sehat dalam penetapan OKR adalah sekitar 60% berasal dari arahan korporat dan 40% datang dari inisiatif tim sendiri. Rasio ini membantu menjaga keseimbangan antara kepatuhan pada strategi perusahaan dan kreativitas tim dalam menghadapi tantangan di lapangan. Check-in mingguan adalah jantung dari sistem OKR karena disinilah kita memonitor kemajuan secara rutin. Ini bukan sekadar rapat status biasa, melainkan waktu bagi tim untuk secara eksplisit menanyakan 2 hal penting. Seberapa jauh kemajuan key result kita, dan apakah ada hambatan yang perlu segera diselesaikan. Tanpa kebiasaan ini, OKR bisa saja terlupakan di tengah kesibukan pekerjaan sehari-hari. Untuk menjalankan check-in yang efektif, durasinya tidak perlu lama, cukup 15-20 menit sudah cukup. Setiap anggota tim menyampaikan skor kemajuan mereka, hambatan yang mereka hadapi, serta langkah prioritas yang akan diambil minggu ini. Peran pemimpin sangat krusial di sini, yaitu untuk mendengarkan dan membantu mengatasi hambatan, bukan untuk mengevaluasi atau menghakimi. Dengan cara ini, kita memastikan OKR berjalan dengan fokus dan sinergi yang kuat. Di akhir setiap siklus OKR, kita menilai setiap key result dengan menggunakan skala dari 0 sampai 1. 0 berarti tidak ada kemajuan sama sekali, sementara 1 berarti target tersebut tercapai sepenuhnya. Ketika skor rata-rata berada di kisaran 0,6 hingga 0,7, ini dianggap ideal untuk aspirasional OKR karena menunjukkan kemajuan yang menantang namun realistis. Jika skor Anda selalu mencapai 1, itu bisa menjadi tanda bahwa target yang ditetapkan terlalu mudah. Sebaliknya, jika skor cenderung di bawah 0,4,
kita harus memeriksa apakah ada masalah dalam menetapkan OKR atau dalam kemampuan tim untuk mengeksekusinya. Untuk rentang skor, jika kemajuan berada di angka 0,0 sampai 0,3, artinya kemajuan sangat minim dan perlu analisis mendalam untuk menemukan hambatan dalam eksekusi. Sedangkan di kisaran 0,4 sampai 0,6 menunjukkan ada kemajuan, tapi belum cukup, sehingga perlu peninjauan strategi dan sumber daya yang dialokasikan. Terakhir, skor antara 0,7 sampai 1,0 menandakan zona keberhasilan untuk aspirasional OKR, dan untuk committed OKR, skor 1 adalah standar minimum yang harus dicapai. Salah satu kesalahpahaman paling berbahaya tentang OKR adalah menganggapnya sebagai alat evaluasi kinerja karyawan. Ketika OKR dijadikan dasar penilaian tahunan atau bonus, karyawan cenderung menetapkan target yang mudah agar aman, sehingga ambisi dan inovasi akan hilang. OKR sebenarnya dibuat untuk mendorong risiko yang terukur dan proses pembelajaran, jadi sangat penting untuk memisahkannya dari sistem kompensasi dan penilaian agar kejujuran dan semangat tinggi tetap terjaga dalam tim. Menetapkan target pengukuran kinerja yang tepat sangat penting karena pengukuran kinerja hanya efektif jika targetnya benar-benar tepat. Target yang terlalu mudah tidak akan mendorong perbaikan, sementara target yang terlalu sulit bisa menimbulkan frustrasi dan membuat orang fokus pada angka semata, bukan hasil yang sebenarnya. Untuk menentukan target yang baik, kita bisa mulai dengan analisis historis, yaitu melihat data kinerja masa lalu sebagai titik awal, menggunakan data aktual dan bukan asumsi. Selanjutnya, benchmarking menjadi langkah penting dengan membandingkan kinerja kita dengan standar industri yang relevan agar kita tahu posisi kita sebenarnya. Terakhir, jangan lupa untuk konsultasi dengan tim operasional yang menjalankan proses sehari-hari, karena mereka paling mengerti apa yang realistis dan apa yang menantang dalam penetapan target ini. Dengan pendekatan ini, target yang kita tetapkan akan lebih tepat dan mendorong kinerja yang nyata. Salah satu konsep terpenting dalam sistem pengukuran yang efektif adalah memahami perbedaan antara indikator leading dan lagging. Indikator lagging mengukur hasil yang sudah terjadi, seperti pendapatan kuartal lalu atau tingkat churn pelanggan bulan ini. Ini berguna untuk evaluasi, tetapi tidak bisa diubah karena data tersebut adalah pengukuran setelah kejadian. Sebaliknya, indikator leading memberikan sinyal awal yang memprediksi hasil di masa depan, seperti jumlah demo produk yang dijadwalkan minggu ini atau skor kepuasan awal pelanggan baru. Dengan fokus pada indikator leading, kita bisa bertindak lebih proaktif dan mengubah hasil di masa depan berdasarkan pengukuran yang kita lakukan hari ini. Jadi, untuk membuat sistem pemantauan lebih efektif, penting sekali untuk menyeimbangkan kedua indikator ini. Pada slide ini, kita membahas tentang bagaimana memilih pengukuran yang tepat untuk tim Anda. Karena tidak semua pengukuran relevan untuk semua tim, penting untuk tidak terlalu banyak memilih pengukuran sekaligus karena ini bisa menciptakan kebisingan data yang justru menyulitkan fokus kita. Prinsip dasarnya adalah memilih pengukuran yang paling langsung mencerminkan kesehatan proses paling penting bagi tim Anda. Langkah pertama adalah mengidentifikasi proses inti tim Anda. Tanyakan pada diri Anda, apa yang harus berjalan dengan baik setiap hari agar tim dapat memberikan nilai maksimal? Proses itulah yang harus diukur. Selanjutnya, pilihlah satu pengukuran utama untuk setiap proses. Jika Anda merasa kesulitan memilih hanya satu, itu menandakan bahwa Anda belum cukup jelas tentang apa yang paling penting untuk dipantau. Terakhir, penting untuk menetapkan frekuensi pemantauan yang tepat. Beberapa pengukuran mungkin perlu dipantau setiap hari, sementara yang lain bisa mingguan atau bulanan. Frekuensi ini harus disesuaikan dengan kecepatan proses yang diukur agar data yang diperoleh benar-benar relevan dan bermanfaat. Pada studi kasus kali ini, saya akan membahas bagaimana Google menggunakan OKR untuk membentuk cara kerja perusahaan mereka. Google mengadopsi sistem OKR sejak tahun 1999, saat perusahaan ini baru memiliki sekitar 40 karyawan. John Doerr, seorang investor awal Google, memperkenalkan OKR yang dia pelajari dari Andy Grove di Intel. Sejak saat itu, OKR menjadi bagian penting dari bagaimana Google merencanakan dan melaksanakan prioritas di seluruh tingkatan organisasi. Salah satu aspek yang menonjol adalah transparansi penuh di mana OKR milik semua karyawan, termasuk CEO, dapat diakses oleh seluruh organisasi.
Hal ini mendorong penyelarasan dan kolaborasi yang alami antar tim. Selain itu, Google juga memisahkan secara jelas OKR dari sistem evaluasi kinerja dan kompensasi karyawan untuk menjaga kejujuran dan integritas dalam penetapan target. Terakhir, sistem OKR yang sama telah diterapkan dalam skala besar, dari hanya 40 karyawan hingga kini lebih dari 100.000 di seluruh dunia, menunjukkan fleksibilitas dan konsistensi dalam mengelola tujuan perusahaan. Ini adalah contoh yang kuat bagaimana OKR dapat diadaptasi dan digunakan secara efektif di berbagai ukuran organisasi. Dalam pelajaran dari kasus Google ini, ada 3 poin penting yang bisa kita ambil untuk organisasi kita. Pertama, sistem pengukuran yang konsisten bisa tumbuh bersama organisasi tanpa perlu diganti. Ini artinya, saat kita menerapkan OKR dengan benar sejak awal, kita tidak perlu sering mengubah metode pengukuran karena sudah mampu mengikuti perkembangan organisasi. Kedua, transparansi mungkin terasa tidak nyaman di awal, namun justru menciptakan penyelarasan yang jauh lebih kuat dibandingkan hanya mengandalkan arahan dari atas ke bawah saja. Ketiga, memisahkan OKR dari kompensasi bukan kelemahan, melainkan kekuatan sistem ini. Hal ini memastikan fokus pada pencapaian tujuan tanpa tekanan berlebihan terkait penghargaan materi, sehingga mendorong motivasi intrinsik dan kolaborasi yang lebih baik. Jadi, 3 hal ini menjadi kunci penting dari pengalaman Google yang bisa diterapkan di berbagai jenis organisasi. Membangun budaya OKR dalam organisasi bukan sekadar menerapkan alat manajemen biasa. Ini adalah perubahan mendasar dalam cara orang berpikir tentang pekerjaan mereka. Proses ini butuh waktu dan konsistensi dari para pemimpin di semua tingkatan. Langkah pertama yang penting adalah mulai dengan pilot. Jangan langsung menerapkan OKR ke seluruh organisasi. Pilih satu tim atau divisi yang paling siap sebagai contoh nyata keberhasilan OKR. Selanjutnya, komitmen dari pemimpin senior sangat krusial. OKR hanya akan berhasil jika diikuti dari atas, di mana para pemimpin puncak membuat dan mempublikasikan OKR mereka terlebih dahulu. Terakhir, berikan pelatihan yang cukup karena menulis OKR yang baik adalah sebuah keterampilan. Investasi dalam pelatihan di awal akan menghemat banyak waktu dan mengurangi frustrasi sepanjang implementasi. Dalam sistem OKR, peran pemimpin sangat penting sebagai fasilitator, bukan pengawas. Tugas utama Anda bukan memastikan semua orang mencapai target angka, tetapi memastikan setiap orang fokus pada hal yang paling penting dan memiliki dukungan yang mereka butuhkan untuk berhasil. Anda juga harus menetapkan konteks dengan menjelaskan mengapa OKR tertentu penting sekarang, karena tim yang memahami alasan di baliknya akan lebih termotivasi dibanding hanya tahu apa yang harus dilakukan. Selain itu, pemimpin harus aktif menghilangkan hambatan dengan mendengarkan masalah saat check-in dan segera bertindak untuk menyelesaikannya, bukan sekadar melaporkan status ke atasan. Terakhir, penting untuk merayakan pembelajaran. OKR yang tidak tercapai bukan kegagalan sejati jika ada pembelajaran yang didapat. Menghadapi kegagalan dengan hukuman justru akan merusak budaya OKR yang sehat. Pada slide ini kita membahas tentang penggunaan OKR untuk tim penjualan. Tim penjualan sebenarnya adalah salah satu area yang paling mudah menerapkan OKR karena hasilnya sudah terukur secara alami. Namun, tantangannya adalah memastikan OKR yang dibuat tidak hanya sekadar menyalin target penjualan yang sudah ada. Contohnya, kita bisa lihat dari objektifnya yaitu, menjadi sumber utama referral pelanggan di segmen korporat regional. Key result-nya difokuskan pada peningkatan jumlah referral aktif dari pelanggan yang sudah ada, serta meningkatkan tingkat konversi dari referral dibandingkan prospek dingin. Yang membuat OKR ini berbeda dari target penjualan biasa adalah bahwa target biasa biasanya hanya mengincar angka pendapatan, sedangkan OKR ini mendorong perubahan perilaku dan strategi dalam cara tim mendapatkan pelanggan baru, bukan hanya berapa banyak pelanggan yang didapatkan saja. Ini adalah pendekatan yang lebih strategis dan berfokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan. Di sini kita membahas perbedaan penting antara OKR berbasis aktivitas dan berbasis hasil untuk tim produk dan teknologi. Seringkali, tim produk terjebak dalam membuat OKR yang hanya fokus pada peluncuran fitur atau rilis versi tertentu, seperti contohnya, merilis fitur notifikasi pintar. Namun, ini sebenarnya hanya menggambarkan sebuah rencana kerja, bukan tujuan yang memberikan dampak nyata bagi pengguna atau bisnis.
OKR yang efektif harus terhubung dengan dampak yang dihasilkan, seperti meningkatkan keterlibatan pengguna aktif harian. Misalnya, objektifnya yang lebih bermakna adalah meningkatkan keterlibatan pengguna aktif harian, dengan hasil kunci yang bisa diukur, seperti peningkatan jumlah pengguna yang membuka aplikasi lebih dari 3 kali per minggu. Pendekatan ini memastikan fokus kita bukan hanya pada penyelesaian tugas teknis, tapi benar-benar menciptakan nilai dan hasil yang terlihat. Pada slide ini kita membahas mengenai OKR untuk fungsi pendukung seperti HR, keuangan, dan operasional. Fungsi pendukung memang kerap mengalami tantangan dalam menulis OKR karena karakter pekerjaan mereka lebih berfokus pada proses daripada hasil yang langsung terlihat. Kunci suksesnya adalah bagaimana OKR tersebut bisa dihubungkan dengan dampak nyata yang dirasakan oleh fungsi bisnis utama yang mereka dukung. Misalnya, HR bukan hanya sekadar merekrut karyawan, tapi mereka juga memastikan organisasi memiliki kapasitas dan kapabilitas yang tepat untuk mencapai tujuan strategis. Jadi, OKR yang baik untuk fungsi pendukung harus bisa dijawab dengan jelas pertanyaan. Jika OKR ini tercapai, bagaimana hal itu membantu bisnis secara keseluruhan? Dengan pendekatan ini, kontribusi fungsi pendukung menjadi sangat nyata dan terukur bagi kesuksesan perusahaan. Banyak program OKR gagal bukan karena sistemnya yang buruk, tapi lebih disebabkan oleh bagaimana cara penerapannya dalam organisasi. Dari penelitian dan pengalaman di lapangan, kita melihat ada pola-pola kegagalan yang sering muncul berulang kali di berbagai tempat. Memahami pola-pola ini sangat penting agar kita bisa menghindari kesalahan yang sama dan memastikan implementasi OKR bisa berhasil dengan baik. Jadi, kegagalan itu sebenarnya lebih soal proses dan eksekusi daripada sistem itu sendiri. Ketika organisasi memperkenalkan OKR, resistensi adalah hal yang sangat wajar. Banyak orang merasa takut dinilai atau takut gagal di depan umum, atau bahkan skeptis karena mengira ini hanya program sesaat yang cepat berlalu. Cara terbaik untuk mengatasi resistensi ini adalah dengan empati dan data, bukan dengan perintah. Sering kita dengar keluhan seperti, ini terlalu banyak pekerjaan tambahan, padahal sebenarnya OKR bukanlah beban tambahan. OKR justru membantu kita memfokuskan energi pada pekerjaan yang benar-benar penting dan mengurangi pekerjaan yang tidak perlu. Lalu ada juga yang berkata, saya sudah punya target dari atasan. Sebenarnya, target atasan dan OKR bisa berjalan beriringan. OKR memberikan kebebasan untuk menentukan cara yang lebih bermakna dan terukur dalam mencapai target tersebut. Yang sering paling menakutkan adalah pertanyaan, bagaimana jika saya gagal? Penting untuk dipahami, kegagalan mencapai aspirasional OKR bukanlah kegagalan sesungguhnya tapi justru sumber informasi yang sangat berharga. Yang harus kita hindari adalah tidak mencoba sama sekali. Pada dasarnya, Anda tidak memerlukan alat yang mahal untuk memulai dengan OKR. Banyak tim mulai dengan menggunakan spreadsheet sederhana karena yang paling penting adalah konsistensi dalam penggunaan, bukan alat yang canggih. Namun, ketika organisasi tumbuh dan kompleksitas meningkat, alat yang lebih khusus menjadi sangat bermanfaat untuk menjaga visibilitas dan penyelarasan tujuan. Spreadsheet sangat cocok digunakan oleh tim kecil atau pada tahap awal implementasi OKR. Alat ini fleksibel, mudah disesuaikan, dan tidak memerlukan waktu belajar teknologi yang lama. Selain itu, alat manajemen proyek seperti Notion, Asana, atau Monday.com juga populer karena dapat digunakan untuk melacak OKR sekaligus mengelola inisiatif yang mendukungnya. Terakhir, ada platform OKR khusus seperti Latich, Perdoo, dan Workboard yang dirancang khusus untuk OKR. Alat ini menawarkan fitur canggih seperti penyelarasan otomatis, check-in rutin, dan pelaporan yang mempermudah pengelolaan dan pemantauan keberhasilan OKR secara menyeluruh. Pada slide ini, kita membahas tentang membangun dashboard pengukuran kinerja yang efektif. Dashboard yang baik harus bisa memberikan gambaran cepat mengenai kondisi bisnis tanpa membuat pengguna harus membaca laporan yang panjang dan rumit. Prinsip utama dalam desain dashboard adalah menampilkan hanya informasi yang benar-benar perlu diketahui oleh audiens yang akan menggunakannya. Dashboard untuk tim operasional tentu berbeda dengan dashboard yang dibuat untuk manajemen senior, karena kebutuhan dan fokus mereka berbeda. Selanjutnya, fokuslah pada pengguna dengan cara bertanya, siapa yang akan melihat dashboard ini dan keputusan apa yang perlu mereka ambil berdasarkan informasinya?
Dengan jawaban itu, kita bisa mulai merancang dashboard yang tepat. Tidak kalah penting, gunakan visualisasi data yang cocok untuk jenis informasi yang disajikan. Misalnya, tren lebih mudah dipahami dengan grafik garis, komposisi menggunakan grafik pie atau batang, dan perbandingan antar kategori lebih cocok pakai grafik batang horizontal. Pilih jenis visualisasi yang sesuai dengan konteks agar informasi mudah dipahami. Terakhir, tandai data yang memerlukan perhatian khusus dengan menggunakan warna atau simbol, sehingga jelas mana yang berada di bawah target, sesuai target, atau melampaui target. Ini menghilangkan kebingungan dan membuat pengguna bisa langsung mengetahui fokus perhatian mereka. Tinjauan kuartalan dalam OKR adalah momen paling penting karena di sini kita bukan hanya melaporkan hasil, tapi melakukan percakapan mendalam tentang apa yang sudah terjadi. Kita menganalisis mengapa hasil tersebut tercapai atau tidak, dan yang paling penting, menentukan apa yang akan kita lakukan secara berbeda di kuartal berikutnya. Proses ini melibatkan beberapa komponen utama seperti menetapkan OKR baru berdasarkan pembelajaran yang kita dapat, melakukan analisis hambatan yang menghalangi pencapaian tujuan, serta melakukan refleksi terhadap skor yang sudah dicapai. Semua ini bertujuan agar kita terus berkembang dan membuat strategi semakin efektif. Di era kerja hybrid dan jarak jauh, cara kita mengukur kinerja harus berubah signifikan. Pengukuran berbasis kehadiran atau jam kerja sudah tidak relevan lagi karena tidak mencerminkan kontribusi nyata seseorang. Organisasi yang sukses sekarang berfokus pada hasil dan dampak yang dicapai, bukan sekadar aktivitas yang terlihat secara fisik. Selain itu, pengukuran kinerja yang efektif untuk tim jarak jauh adalah yang bisa dipahami dan dijawab dengan jelas oleh anggota tim sendiri, tanpa perlu pengawasan langsung dari manajer. Dengan pendekatan ini, kita bisa memastikan kinerja tetap optimal meskipun tidak berada di kantor secara fisik. Pada slide ini, kita membahas tentang pentingnya menghubungkan pengukuran dengan pengambilan keputusan. Pengukuran yang tidak digunakan untuk membuat keputusan sebenarnya adalah pengukuran yang sia-sia. Setiap angka yang kita ukur dalam sistem harus punya jawaban jelas untuk pertanyaan penting. Apa yang akan kami lakukan berbeda jika angka ini di bawah target? Misalnya, jika tingkat respons pelanggan turun di bawah target, tim layanan langsung melakukan tinjauan proses dan menambah kapasitas respons dalam waktu 48 jam. Ini menunjukkan pengukuran yang menghasilkan keputusan karena ada protokol tindakan yang jelas. Sebaliknya, pengukuran yang hanya jadi laporan biasa, yang hanya dilihat tanpa ada tindak lanjut, hanyalah teater data. Jadi, kunci sukses adalah memastikan pengukuran membawa kita pada tindakan nyata dan perbaikan. Pada slide ini, kita membahas bagaimana menerapkan OKR dalam lingkungan yang berubah sangat cepat. Salah satu kritik umum adalah bahwa siklus OKR selama 90 hari terasa kaku dan sulit beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Namun, kunci mengatasi ini bukan dengan menghilangkan siklus, melainkan dengan membangun fleksibilitas yang terstruktur ke dalam sistem. Misalnya, OKR bisa direvisi di pertengahan siklus apabila kondisi eksternal berubah secara fundamental. Yang terpenting adalah revisi tersebut dilakukan secara transparan dan eksplisit, bukan sembunyi-sembunyi mengurangi targetnya. Selain itu, penting untuk memisahkan antara tujuan yang stabil dan yang dinamis. Beberapa objektif bisa bertahan lebih dari satu kuartal, sementara yang lain memang perlu diperbarui setiap kuartal, tergantung pada konteks bisnis Anda. Terakhir, bagi tim yang bekerja di lingkungan sangat cepat, Anda bisa menggunakan siklus lebih pendek, misalnya 6 minggu. Sebagai alternatif dari siklus standar 13 minggu untuk memastikan OKR tetap relevan dan responsif. Pada slide ini, saya ingin menekankan bahwa OKR bukanlah pengganti dari perencanaan strategis tahunan. Justru, OKR berfungsi sebagai alat untuk mengeksekusi strategi yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Proses integrasi dimulai dari perencanaan tahunan, di mana kita menerjemahkan prioritas strategis menjadi OKR korporat tahunan. Selanjutnya, OKR kuartalan digunakan untuk mengelola kemajuan terhadap prioritas tersebut secara iteratif dan adaptif, sehingga kita bisa terus menyesuaikan langkah sesuai dengan perkembangan yang terjadi, dan memastikan strategi berjalan efektif. Salah satu tantangan terbesar dalam sistem pengukuran adalah bagaimana kita bisa mengukur hal-hal yang secara alami bersifat kualitatif, seperti kualitas kepemimpinan,
budaya tim, atau kepuasan pelanggan yang mendalam? Jawabannya bukan dengan menghindari pengukuran, melainkan dengan menggunakan proksi yang tepat. Misalnya, survei terstruktur seperti Net Promoter Score atau NPS digunakan untuk mengubah kepuasan pelanggan menjadi angka yang dapat dipantau, sementara survei keterlibatan karyawan mengukur budaya internal secara kuantitatif. Selain itu, kita juga dapat mengukur perilaku yang mencerminkan kondisi tersebut. Contohnya, tingkat perputaran karyawan bisa menjadi proksi untuk kepuasan tim, dan tingkat rujukan pelanggan menunjukkan loyalitas mereka. Penting untuk memilih perilaku yang paling langsung mencerminkan kondisi yang ingin kita pahami. Terakhir, kombinasi antara data kuantitatif dan kualitatif sangatlah penting. Angka memberitahu kita apa yang terjadi, tetapi wawancara dan percakapan membantu kita memahami mengapa hal itu terjadi. Dengan kedua pendekatan ini, kita mendapatkan pemahaman yang jauh lebih lengkap. OKR sebenarnya bukan hanya untuk tim atau organisasi saja, tapi juga sangat berguna untuk pengembangan diri dan karir pribadi. Dengan OKR, kita bisa lebih jelas menentukan tujuan karir kita dan benar-benar melacak kemajuan yang dibuat, bukan hanya sekadar janji dalam penilaian tahunan. Misalnya, jika tujuan kita adalah menjadi manajer proyek yang dipercaya untuk memimpin inisiatif lintas departemen, kita bisa menetapkan hasil kunci seperti menyelesaikan sertifikasi resmi dan memimpin proyek lintas tim dengan umpan balik yang positif. Mengapa ini penting? Karena ketika karyawan aktif menggunakan OKR untuk pengembangan pribadi, mereka biasanya lebih proaktif dalam berdiskusi tentang karir dengan manajer mereka. Mereka tidak hanya berharap promosi, tapi membawa bukti konkret dari kemajuan yang telah mereka capai. Ini tentu sangat memperkuat posisi mereka dalam pengembangan karir. Pada slide ini, kita membahas pentingnya etika dalam pengukuran kinerja. Sistem pengukuran yang tidak didesain dengan mempertimbangkan etika justru bisa mendorong perilaku yang tidak tepat. Misalnya, jika evaluasi hanya fokus pada angka yang mudah diukur, orang mungkin akan berusaha keras mencapai angka tersebut tanpa memperhatikan apakah caranya sesuai dengan nilai dan prinsip organisasi. Fenomena ini dikenal dengan Goddard's Law, yang mengatakan bahwa ketika sebuah ukuran dijadikan target, maka ukuran itu akan kehilangan keandalannya sebagai indikator yang sebenarnya. Ciri-ciri sistem pengukuran yang bermasalah ini bisa kita lihat dari tanda-tanda seperti angka-angka selalu tercapai, tapi kondisi sebenarnya tidak mengalami perbaikan. Atau, ada kecenderungan orang melaporkan data yang berbeda dari kenyataan di lapangan, yang tentu sangat merugikan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memastikan sistem pengukuran kinerja dibangun dengan etika sebagai fondasi agar hasil evaluasi benar-benar mencerminkan keadaan sebenarnya. Saat melaporkan kemajuan OKR kepada pemimpin senior, yang paling penting adalah memberikan gambaran besar tentang apakah organisasi kita bergerak ke arah yang benar. Mulailah dengan menunjukkan status keseluruhan, seperti berapa banyak objek TV yang berada di jalur, yang berisiko, dan yang memerlukan tindakan segera. Jangan terbawa untuk melaporkan setiap detail key result, tapi fokuslah pada hambatan utama yang membutuhkan keputusan mereka. Ini membantu mereka fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Terakhir, sertakan juga pembelajaran dari kemajuan kuartal ini, karena seringkali insight ini jauh lebih berharga daripada hanya angka saja untuk pengambilan keputusan strategis. OKR berperan penting dalam meningkatkan keterlibatan karyawan karena mereka bisa melihat secara jelas bagaimana pekerjaan sehari-hari mereka berkontribusi langsung pada tujuan besar organisasi. Ketika penerapan OKR dilakukan dengan tepat, transparansi ini menciptakan rasa makna yang nyata, bukan sekadar motivasi yang dibuat-buat. Dengan memahami dampak kerja mereka, karyawan jadi lebih termotivasi dan terlibat dalam pekerjaan mereka. Masa depan pengukuran kinerja dan OKR menunjukkan perubahan yang sangat signifikan. Sistem pengukuran kinerja kini semakin berkembang dan adaptif, sesuai dengan kebutuhan zaman. Pertama, kita melihat adanya tren pengukuran berbasis dampak sosial, di mana organisasi tidak hanya fokus pada keuntungan atau hasil bagi pemegang saham, tapi juga harus mampu mengukur dampak mereka terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Ini penting karena tanggung jawab sosial semakin menjadi pusat perhatian. Selanjutnya, pengukuran real-time menjadi tren besar. Dengan kemajuan teknologi, data kinerja yang dulu hanya bisa diakses secara bulanan sekarang bisa dipantau setiap hari,
bahkan secara langsung. Hal ini tentu mengubah cara pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan tepat sasaran. Terakhir, penggunaan OKR yang didukung oleh kecerdasan buatan mulai marak. AI membantu tim untuk menyusun OKR yang lebih efektif, memprediksi potensi hambatan, dan merekomendasikan prioritas berdasarkan data historis. Ini akan membuat proses pengelolaan kinerja jadi lebih cerdas dan proaktif. Jadi, masa depan pengukuran kinerja benar-benar berorientasi pada kecepatan, dampak sosial, dan teknologi pintar. Sepanjang pelatihan ini, kita telah mempelajari bagaimana OKR dan pengukuran kinerja bekerja bersama sebagai sistem yang saling melengkapi. Pertama, OKR bukan hanya alat pelaporan, melainkan alat berpikir strategis yang kekuatannya ada pada bagaimana ia mendorong percakapan tentang prioritas dan kemajuan, bukan sekadar dokumen. Kedua, pengukuran kinerja penting untuk menjaga kesehatan operasional, memberikan gambaran apakah bisnis berjalan dengan baik hari ini, sementara OKR mengarahkan kemana kita ingin menuju besok. Selanjutnya, penyelarasan dan transparansi sangat krusial. OKR yang tidak selaras dengan strategi dan tidak transparan di seluruh organisasi akan kehilangan sebagian besar nilainya. Terakhir, konsistensi dalam siklus OKR jauh lebih penting daripada kesempurnaan OKR itu sendiri. OKR yang belum sempurna tapi ditinjau secara rutin jauh lebih efektif dibandingkan OKR yang sempurna tapi jarang diperiksa. Ini adalah poin-poin utama yang harus kita ingat dan bawa pulang dari pelatihan ini. Terima kasih telah mengikuti pelatihan ini dengan penuh perhatian. Kami berharap materi yang disampaikan benar-benar memberi Anda pemahaman yang nyata dan bisa langsung diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Ingat, perjalanan memahami OKR dan pengukuran kinerja tidak berhenti di sini. Semakin sering Anda mempraktikannya, intuisi Anda dalam menetapkan tujuan yang bermakna dan mengukur kemajuan akan semakin tajam. Teruslah belajar, jangan ragu untuk bertanya, dan yang paling penting, beranilah memulai meskipun belum sempurna. Terima kasih. Pada slide ini, saya ingin menyoroti referensi utama yang menjadi dasar materi presentasi kita. Pertama, buku-buku penting seperti karya John Doerr yang berjudul Measure What Matters, yang menjelaskan bagaimana OKR diterapkan oleh perusahaan besar seperti Google dan Yayasan Gates. Kemudian, ada buku klasik dari Andy Grove yang menjadi sumber asli konsep OKR dari Intel, serta karya Peter Drucker yang merupakan fondasi dari Management by Objectives. Selain buku, kita juga mengandalkan sumber daring dan organisasi resmi seperti platform What Matters, dokumentasi Rework dari Google, dan berbagai artikel dari Harvard Business Review yang terpercaya di bidang manajemen dan pengukuran kinerja. Terakhir, penting juga untuk dicatat bahwa seluruh kutipan di presentasi ini didasarkan pada sumber yang dapat diverifikasi, menjaga integritas akademik dan mendorong pembaca untuk selalu melakukan pengecekan mandiri ketika sumber informasi tidak langsung dapat diakses. Pada slide terakhir ini, saya ingin menekankan sebuah pernyataan penyangkalan yang sangat penting. Konten yang Anda lihat di sini dibuat khusus untuk pelatihan dan penggunaan internal saja. Harap gunakan dengan bijaksana karena meskipun sudah berusaha keras, tidak menutup kemungkinan terdapat kesalahan dalam materi ini. Penulis tidak bertanggung jawab atas keputusan atau tindakan yang diambil berdasarkan informasi tersebut. Selalu gunakan pertimbangan profesional ketika menerapkan strategi atau teknik yang dibahas. Selain itu, materi ini bukan pengganti konsultasi hukum atau profesional khusus. Jadi jika menghadapi masalah yang kompleks, pastikan untuk berkonsultasi dengan ahli yang tepat. Pernyataan ini berlaku untuk seluruh isi presentasi tanpa terkecuali.